Lihat nih, skrip gua udah jadi. Gimana? Ini serius punya lu? Kenapa? Coba deh, baca punya gue. Punya lo aja nggak make sense. Lihat lagi, note-nya aja masih berantakan, masih nggak jelas. At least, skrip gua masih lebih make sense daripada punya lo. Bentar. Daripada kita berantem nggak jelas kayak gini, Hmm? mending kita brainstorming dulu nggak sih? Brainstorming? Nggak Apaan tahu. tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Yaudah yuk kita cari tahu di Motion. Movie Education. Nah, sebelum kita tahu apa aja metodenya, brainstorming itu apa sih? Apa sih ya? Brainstorming? Apa tuh? Jadi, brainstorming merupakan sebuah metode pengumpulan ide atau gagasan kreatif untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, bener banget. Brainstorming juga ngebantu kita dalam banyak banget hal. Mulai dari nemuin cerita yang menarik, pendalaman karakter, sampai dengan penyusunan alur yang lebih terstruktur. Yes, benar. Tujuan utama dari brainstorming sendiri untuk memunculkan kreativitas dan menghasilkan beragam ide. Selain itu, brainstorming juga mengatasi writer's block dengan memberikan kebebasan berpikir tanpa hambatan. Nah, jadi ada apa aja sih metode brainstorming dalam penulisan sebuah naskah? Yang pertama, ada metode free writing. Metode ini cukup simpel, di mana seorang penulis hanya perlu untuk menelurkan setiap isi pikirannya dalam bentuk tulisan. Jadi, penulis nggak perlu tuh buat mikirin tata bahasa, kata, atau bahkan ceritanya make sense atau enggak. Yang penting, setiap isi pikiran penulis tercurahkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada word association, yaitu dengan menuliskan satu kata kunci yang berhubungan dengan cerita. Lalu, setelah kita mendapatkan kata kunci tersebut, kita akan mencatat kata-kata yang berhubungan dengan asosiasi kata tersebut. Dengan kita mendapatkan semua kata-kata yang sudah dikumpulkan, penulis dapat mulai mengembangkan karakter, suasana, dan konflik cerita. Nah, yang ketiga adalah dengan metode what if, di mana seorang penulis bisa mengeksplorasi setiap kemungkinan-kemungkinan baru yang ada dalam cerita tersebut. Contohnya, seorang penulis bisa mengajukan pertanyaan kayak, gimana ya kalau misalnya ada satu tokoh yang bisa berpindah-pindah dalam waktu yang singkat. Nah, dengan teori ini, seorang penulis bisa mengeksplorasi cerita yang orisinil dan juga fresh. Yang keempat, ada metode group brainstorming. Mengobrol dengan teman atau sesama penulis dapat memunculkan ide-ide baru atau gagasan baru yang nantinya kita bisa dapat kembangkan lebih lanjut dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide-ide tersebut kita dapat menjadikan konsep yang lebih matang. Nah, benar banget. Yang kelima, ada metode role reversal atau pembalikan peran. Misalnya nih, gimana kalau ada satu karakter jahat yang ternyata punya alasan yang kuat di balik perbuatan-perbuatannya itu. Nah, dengan metode ini, seorang penulis bisa mengeksplorasi sudut-sudut pandang baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Wow, yang terakhir ada metode mind mapping. Di sini penulis akan membuat diagram, kemudian menuliskan ide utama di tengah, lalu mencabanginya dengan berbagai elemen, seperti karakter, alur, cerita, konflik, maupun yang lainnya. Dengan cara ini, penulis dapat melihat secara langsung ide secara visual dan mengembangkannya lebih lanjut. Sekarang udah paham kan apa aja metode brainstorming dalam penulisan naskah? Iya, gue udah paham. Gak bakalan lagi deh gue asal-asalan nulis, bingung, atau bahkan sampai stuck pas nulis skrip. Yes. Dan sekarang giliran kalian, mau pakai brainstorming yang mana? Nah, bentar. Ini kita lanjut nulis skrip aja deh mendingan. Iya sih. Tunggu. Deadline-nya kapan? Deadline? Iya. Bener lagi gak sih? Iya lagi. Oke guys, gitu aja dari kita. See you guys in the next motion.